Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bahas materi mata kuliah ekonomi mikro syariah atau ekonomi mikro Islam untuk pertemuan dua atau materi pertama setelah kemarin pendahuluan. Materinya nanti akan saya jelaskan menggunakan PPT. Lalu jika ada pertanyaan silahkan hanya ditulis di kolom komentar atau bisa disampaikan langsung saat kuliah di kelas maupun di grup WA. Untuk materi pertama atau pertemuan kedua pada mata kuliah ekonomi mikro syariah atau ekonomi mikro Islam adalah temanya filosofi dasar ekonomi Islam. Mengapa harus mengetahui filosofi dasar ekonomi Islam terlebih dahulu dalam mempelajari ekonomi mikro Islam atau ekonomi mikro syariah? Karena mahasiswa harus dibekali dengan ekonomi Islam dahulu biar tahu bagaimana sistem ekonomi Islam, meskipun singkat ya, tidak dalam 2 SKS perkuliahan. Setelah mengetahui filosofi dasar ekonomi Islam, kemudian difokuskan kepada ekonomi mikro syariah atau ekonomi mikro Islam dengan tema-tema yang beragam tentunya. Tapi tema awalnya atau pertamanya itu harus tahu dulu filosofi dasar ekonomi Islam. Materi pertama pada mata kuliah ekonomi mikro syariah atau ekonomi mikro Islam adalah filosofi dasar ekonomi Islam. Yang dibahas adalah pengertian ekonomi Islam dari beberapa ahli. Yang pertama, menurut Metwali, ekonomi Islam sebagai ilmu yang mempelajari perilaku muslim dalam suatu masyarakat Islam yang mengikuti Al-Quran, As-Sunnah, Qiyas, dan Ijma. Sedangkan menurut Abdul Manan, ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami nilai-nilai Islam. Selanjutnya, ekonomi Islam menurut Monser Kaf, ekonomi adalah sumber dari agama. Ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner, atau kajian ekonomi Islam tidak dapat berdiri sendiri tetapi perlu penugasan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu syariah dan ilmu pendukungnya. Dari beberapa pengertian menurut ekonom muslim ini masih banyak pengertian lain, cuma saya memakai 3 ekonom muslim ini atau 3 tokoh ini. Selanjutnya yang dibahas adalah 10 prinsip ekonomi. 10 prinsip ekonomi terbagi menjadi 3 kategori, yaitu bagaimana orang berprinsip, bagaimana orang berinteraksi, dan bagaimana keseluruhan ekonomi bekerja. Untuk kategori yang pertama, bagaimana orang berprinsip itu terdiri dari bagaimana orang menghadapi berbagai pilihan, bagaimana orang mendapatkan sesuatu itu atau pengorbanan, bagaimana orang berpikir menggunakan prinsip marginal atau tambahan, dan bagaimana orang tersebut tanggap terhadap rangsangan. Kategori yang selanjutnya adalah bagaimana orang berinteraksi. Perdagangan akan membuat semua orang terlibat menjadi lebih sejahtera. Jadi kalau ekonomi dengan perdagangan itu tidak bisa dilepaskan ya. Yang selanjutnya adalah pasar. Pasti kalau pasar pasti perekonomian, ekonomi, uang itu ada di pasar. Pasar biasanya merupakan cara yang baik untuk mengorganisasi kegiatan ekonomi. Yang selanjutnya, pemerintah kadang-kala dapat memperbaiki hasil dari mekanisme pasar. Jadi ada peran pemerintah dalam suatu perekonomian. Kategori yang terakhir adalah bagaimana keseluruhan ekonomi bekerja. Meliputi standar hidup suatu negara tergantung pada kemampuan negara tersebut menghasilkan barang dan jasa. Lalu harga-harga akan naik jika pemerintah mencetak uang terlalu banyak atau inflasi ya. Biasanya kalau inflasi itu kalau uang yang beredar terlalu banyak. Lalu yang terakhir 10 adalah masyarakat menghadapi dilema atau pilihan antara inflasi dengan pengangguran. Mau milih mana, nyetak uangnya kebanyakan atau konsekuensinya inflasi atau tidak mencetak uang sama sekali, atau bagaimana caranya agar pengangguran ini bisa berkurang jumlahnya begitu. Itu ada di kategori yang ketiga, yaitu bagaimana keseluruhan ekonomi bekerja atau saling mendukung gitu. Itu tadi 10 prinsip dalam ekonomi.
Selanjutnya asas filsafat ekonomi Islam. Kita masuk mulai ke ekonomi Islam. Semua yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanyalah khalifah yang memegang amanat untuk menggunakan miliknya. Adalah asas filsafat ekonomi Islam, bahwa semua yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanyalah khalifah yang memegang amanat untuk menggunakan miliknya. Untuk melaksanakan tugas sebagai khalifah Allah, manusia wajib saling menolong dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk beribadah kepada Allah. Beriman kepada hari kiamat merupakan asas penting dalam suatu sistem ekonomi Islam, karena dengan keyakinan ini tingkah laku manusia akan lebih terkendali bahwa semua perbuatannya akan dimintai pertanggungjawaban kelak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemuliaannya asas filsafat ekonomi Islam ini ya, betapa kalau ini dijalankan pastinya tidak akan ada kecurangan, tidak akan adanya kedoliman dalam bidang-bidang ekonomi. Lalu permasalahan pokok ilmu ekonomi itu meliputi apa saja? Meliputi what, how, for whom. Jadi what-nya itu apa harus diproduksi dan dalam jumlah berapa barang tersebut diproduksi. Lalu how-nya bagaimana sumber-sumber ekonomi atau faktor-faktor produksi yang tersedia harus digunakan untuk produksi barang-barang tersebut secara optimal. Selanjutnya for whom, untuk siapa barang-barang tersebut diproduksikan atau bagaimana barang-barang tersebut dibagikan di antara warga masyarakat. Selanjutnya yang dibahas adalah tentang model ekonomi. Model adalah abstraksi dari realitas atau teori yang disederhanakan yang menunjukkan hubungan di antara variabel eksogen, di antara berbagai variabel ekonomi. Variabel tersebut selanjutnya disebut variabel endogen dan variabel eksogen. Variabel endogen itu variabel yang dijelaskan oleh sebuah model, sedangkan variabel eksogen yaitu variabel yang nilainya ditentukan di luar model. Biasanya model-model ekonomi ini adalah teori-teori yang sekiranya cocok dipakai yang mana gitu ya, baik itu untuk negara maju, negara kapitalis, sosialis, kayak gitu tuh dilihat dari model-model ekonominya bagaimana, cocok pakai teori yang mana, seperti itu. Lalu tujuan model ekonomi yaitu untuk menggambarkan hubungan antara variabel ekonomi yang dinyatakan dalam bentuk grafik, tabel, dan persamaan. Jadi kalau ilmu ekonomi kalau tidak ada grafik, tabel itu tidak mungkin ya, pasti ada, apalagi kalau ada hitung-hitungan dari teori, kemudian ada dari perhitungan akuntansi, itu kan masuk juga ke ekonomi. Model ekonomi juga digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu perekonomian bekerja, memprediksi keadaan perekonomian di masa yang akan datang, dan menguji berbagai pandangan mengenai kebijakan-kebijakan yang bertentangan. Jadi kalau ada kebijakan yang bertentangan juga ini tak cocok, berarti pakai model yang ini, pakai teori yang ini tidak cocok, dicari model atau teori yang lain. Sedangkan metodologi ekonomi Islam selanjutnya ya, ekonomi Islam seharusnya diformulasikan berdasarkan pandangan Islam tentang kehidupan. Dalam literatur Islam mengenai ekonomi lebih dominan mengkaji mengenai latar belakang hukumnya, dan kajian mengenai prinsip-prinsip ekonomi hanya sedikit. Kalau sekarang mungkin sudah banyak ya, apalagi ditambah dengan kajian-kajian dari negara tetangga yang juga memakai ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Nanti bisa ambil contoh-contoh juga perekonomian atau ekonomi Islam atau ekonomi syariah yang ada di Malaysia misalnya, atau di Brunei Darussalam gitu. Pembedaan metodologi ekonomi Islam harus ditarik antara bagian membahas hukum dagang, fikih muamalah, dan ekonomi Islam. Jadi ada pembedaan di situ. Kalau fikih muamalah itu tentang hukum-hukumnya bagaimana dalam bermuamalah, sedangkan ekonomi Islamnya itu biasanya langsung praktik penerapannya prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya yang dibahas adalah pelaku-pelaku ekonomi. Ini ada konsumen dan produsen. Konsumen berarti orang-orang yang memakai barang, produsen orang-orang yang memproduksi barang. Nanti yang ini membahas tentang konsumen, produsen, itu juga akan ada di materi berikutnya. Tenang saja, akan lebih detail dibahas.
Lalu yang selanjutnya ini yang paling penting ya dalam materi kali ini adalah rancang bangun ekonomi Islam. Bahwa rancang bangun ekonomi Islam ini ditujukan suatu bangunan ekonomi Islam yang terdiri dari atapnya itu akhlak, lalu jendela-jendelanya itu multi type ownership, economic freedom, dan social justice. Lalu yang di bawahnya itu bisa dikategorikan fondasi ya, itu ada tauhid, adil, nubuwah, khilafah, dan ma'ad. Di bawah ini ada keterangan-keterangan ya, nanti bisa dibaca lebih detail, bisa juga ditanyakan. Akidah atau tauhid itu berarti konsep ketuhanan umat Islam terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan kunci keimanan seseorang. Oleh karena itu, perilaku ekonomi manusia harus didasari oleh prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada adil. Dalam konteks ini adalah menyangkut konteks individual dan sosial. Pada konteks individual, janganlah dalam aktivitas perekonomian ia sampai menyakiti dirinya sendiri, makan berlebihan sampai muntah, sakit, itu kan juga menyakiti diri sendiri. Pada konteks sosial, manusia dituntut jangan sampai merugikan orang lain, misalnya membeli gas sebanyak-banyaknya sehingga orang lain tidak kebagian, itu kan merugikan orang lain. Meskipun dia pakai uangnya sendiri, meskipun dia kaya raya, tapi dia harus juga memikirkan kepentingan orang lain yang akan memakai gas, misalnya gas 3 kilo itu ya. Nubuwah merupakan konsep bahwa kita dituntut untuk percaya dan yakin jika ilmu Allah itu benar adanya dan akan membawa keselamatan dunia dan akhirat. Selanjutnya adalah economic freedom. Dalam ekonomi Islam, setiap manusia bebas melakukan aktivitas ekonomi apapun selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kebebasan selama tidak merugikan orang lain, selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, itu boleh saja dilaksanakan. Lalu selanjutnya adalah khilafah, artinya pemimpin. Dalam hal ini bisa berarti pemerintah. Islam menyuruh kita untuk mematuhi pemimpin selama masih dalam koridor ajaran Islam. Berarti negara memegang peran penting dalam mengatur segenap aktivitas dalam perekonomian. Atau return ini berarti dalam Islam pun membolehkan mengambil keuntungan dalam melakukan aktivitas perekonomian. Jadi diharapkan dalam aktivitas perekonomiannya ada untung ya. Orang jual beli, orang melakukan aktivitas ekonomi ya pengennya untung, nggak ada kemudian orang pengen rugi, nggak ada. Ini kalau diurutkan dari ini ya, dari pondasinya, jika tauhidnya sudah dimiliki, kemudian dia bisa bersifat adil, dia juga menerapkan sifat-sifat nubuwah atau sifat wajib bagi Rasul ya, amanah, tabligh, sidik, fatonah. Kemudian dia juga patuh dan taat kepada khilafah, insya Allah akan mendapatkan hasil atau ma'ad. Itu ya urutannya begitu. Terus selanjutnya keterangan berikutnya ya adalah multi type ownership. Islam mengakui jenis-jenis kepemilikan yang beragam. Dalam Islam, kepemilikan yang diakui adalah kepemilikan individu dan kepemilikan sosial atau kebersamaan. Jadi Islam juga mengakui bahwa ada milik individu dan milik bersama ya. Milik individu misalnya harta benda yang didapat dari kerja keras sendiri. Kalau milik sosial atau kebersamaan itu biasanya fasilitas umum itu yang dimiliki bersama. Tentang social justice atau social welfare, dalam Islam walaupun harta yang kita dapat berasal dari usaha kita sendiri secara halal, namun terdapat hak orang lain di dalamnya. Tahu maksudnya ya? Kalau yang ini berarti ada penerapan infak, sedekah, zakat ya, jadi ada hak orang lain dalam harta yang dimiliki. Penjelasan selanjutnya adalah tentang nilai dasar ekonomi Islam, bahwa nilai dasar ekonomi Islam ini adalah membahas tentang nilai dasar kepemilikan, keseimbangan, dan keadilan. Di atas sudah dibahas tentang filsafat ekonomi Islam, namun ada juga nilai dasar ekonomi Islam, yaitu nilai dasar kepemilikan, keseimbangan, dan keadilan. Kepemilikan itu bukanlah mutlak atas sumber-sumber ekonomi, tetapi setiap orang atau badan dituntut kemampuannya untuk memanfaatkan sumber-sumber ekonomi tersebut. Ini biar pemanfaatannya merata, adil, dan sejahtera.
Lama kepemilikan manusia atas sesuatu benda terbatas pada lamanya manusia hidup di dunia. Ya, kalau sudah mati ya sudah kan. Kalau nilai dasar ekonomi Islam, meskipun pada kenyataannya nanti bisa dilanjutkan oleh ahli waris, namun kalau sudah mati, meninggal ya sudah tidak membawa harta benda, yang dibawa hanyalah amal gitu ya. Makanya ini disebutkan nilai dasar kepemilikannya itu ya sebatas manusia hidup di dunia. Benda yang menyangkut kepentingan umum atau menjadi hajat hidup orang banyak harus menjadi milik umum. Ini ya, ada beberapa yang harus memang dijadikan fasilitas umum. Misal ada jalan menuju makam, sempit lah, nggak terlalu lebar, tapi itu sebenarnya milik pribadi. Tapi kalau itu ditutup dan dijadikan bangunan, mau lewat makamnya itu susah, harus muter berkilo-kilometer. Nah, itu bisa jadi untuk kepentingan umum, bisa diwakafkan begitu, berikan dan kemudian menjadi milik umum. Lalu nilai dasar ekonomi Islam berikutnya adalah keseimbangan. Keseimbangan tersebut terwujud dalam kesederhanaan, hemat, dan menjauhi sikap pemborosan. Ini maksudnya biar seimbang ya, besar pasak daripada tiang, jangan sampai begitu. Jadi harus seimbang antara pendapatan dengan pengeluaran, harus seimbang antara permintaan dan penawaran. Ini nanti akan dibahas juga di materi-materi berikutnya tentang keseimbangan. Ada di beberapa materi akan dibahas terus. Selanjutnya adalah nilai keadilan. Keadilan dimaksud adalah keadilan dalam proses distribusi, konsumsi, produksi, dan sebagainya. Semua adil. Dalam perekonomian kalau tidak membahas 3 hal ini kan tidak mungkin ya, karena yang dibahas itu kalau nggak konsumsi, produksi, ya distribusi. Nah, dari ketiga hal tersebut harus semuanya adil. Keadilan dalam hal ini juga tentang pengalokasian harta benda untuk disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima, kepada orang yang kekurangan ya, dari si kaya kepada si miskin. Yang terakhir adalah tentang hukum ekonomi Islam, bahwa hakikat hukum ekonomi adalah hukum-hukum ilmu ekonomi tidak bisa setepat atau seakurat seperti dalam hukum eksak, karena ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan sosial, harus mengendalikan banyak orang dengan banyak motif yang mengikuti. Ekonomi tidak saja banyak jumlahnya, tapi data itu bisa berubah juga, dan banyak faktor dalam ilmu ekonomi yang tidak dapat diketahui dalam situasi tertentu. Perlu diperhatikan bahwa dalam ilmu ekonomi itu ilmu sosial, bukan ilmu eksak. Jadi ya dinamis begitu ya, bisa berubah, tidak kaku, tidak akurat seakurat-akuratnya ya, seperti ilmu eksak. Lalu setelah membahas hakikatnya, hakikat hukum ekonomi, baik itu hukum ekonomi saja maupun hukum ekonomi Islam ya. Lalu sumber hukum ekonomi Islam jangan dilupakan bahwa ada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Baiklah, untuk kuis mata kuliah ekonomi mikro syariah atau ekonomi mikro Islam, materi filosofi dasar ekonomi Islam atau pertemuan kedua atau materi pertama, kuisnya adalah nomor 1, mengapa kita mempelajari ekonomi mikro syariah tapi terlebih dahulu kita mempelajari ekonomi Islam. Yang kedua, mengapa dalam rancang bangun ekonomi Islam akhlak itu terletak di bagian paling atas. Kuis yang ketiga, sebutkan contoh penerapan ekonomi mikro syariah dalam kehidupan sehari-hari. Demikian tadi penjelasan materi pertama pada pertemuan kedua mata kuliah ekonomi budi. Semoga memahamkan kita semua, semoga memberi keberkahan bagi kita semua. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Silahkan jika ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar atau ditanyakan di grup WA, atau bisa saat perkuliahan langsung di kelas maupun di Google Meet. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.